Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-448 bertepatan dengan bab ke-2160. He Yingxiu menyetujuinya. He Yingxiu merasa bahwa kedepannya harus menyuruh Su Roli mencari pria yang ingin tinggal di rumah mempelai wanita. Bagaimanapun juga keluarga He bukan merupakan orang biasa, jadi sama sekali tidak sulit untuk mencari pria yang ingin tinggal di rumah mempelai wanita. Bisa dilihat dari beberapa hal ini, keluarga He sangat mementingkan Su Roli. Ini sama sekali tidak sulit untuk menjelaskan kenapa Su Roli juga ingin membuat keluarga He bangkit kembali dalam seni bela diri, terutama kejatuhan keluarga Su kali ini membuat Su Roli kehilangan semua kepercayaan dan kasih sayang terhadap keluarga Su. Su Roli sudah memutuskan di dalam hati, setelah badai dari masalah ini berlalu, setelah dirinya sendiri bisa kembali ke keluarga He, Su Roli segera mengubah marganya menjadi He. Su Roli akan berusaha untuk menghidupkan kembali keluarga He. Pada saat yang bersamaan, Su Roli juga berencana untuk membujuk kakek membiarkan seluruh keluarga He tunduk kepada Yi-Chen. Ini tidak hanya untuk membalas kebaikan yang sangat besar, tapi juga membiarkan keluarga He bisa memiliki nasib yang lebih baik di masa depan. Saat ini Yi-Chen berjalan keluar dari area administrasi hotel. Chen Jakai sedang menunggu di depan pintu. Begitu melihat Yi-Chen berjalan kemari, Chen Jakai segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, bagaimana Anda berdiskusi dengan Nona Su?" Yi-Chen berkata dengan nada yang polos, "Lumayan, Su Roli akan terus tinggal di hotel dalam waktu dekat-dekat ini. Kamu membantuku untuk menjaganya dan lainnya dengan baik. Tapi tetap ada poin yang aku katakan sebelumnya, jangan membiarkan mereka memiliki interaksi dengan dunia luar. Hanya bisa mengizinkan mereka untuk menonton TV dan mengangkat panggilan dari staf pelayan." Chen Jakai segera berkata sambil mengangguk, "Tuan muda, Anda tenang saja, saya akan mengaturnya dengan baik." Setelah berkata, Chen Jakai segera menyerahkan kotak kemasan yang berbentuk persegi panjang kepada Yi-Chen. Chen Jakai berkata, "Tuan muda, ini merupakan ponsel baru yang Anda menyuruh saya untuk membelinya." Sebelum berjalan masuk ke kamar Su Roli, Yi-Chen menyuruh Chen Jakai memerintah orang untuk membeli sebuah ponsel yang baru. Jadi Chen Jakai menyuruh orang untuk membeli ponsel dengan merek iPhone yang terbaru. Alasan kenapa Yi-Chen membiarkan Chen Jakai menyuruh orang untuk membeli ponsel karena Yi-Chen ingin pergi ke pemandangan Sungai Mutiara di mana tempat Xiao Weiwei bekerja saat pulang nanti. Yi-Chen ingin memberi ponsel ini kepada Xiao Weiwei, kemudian memberi ID WeChat kepada Xiao Weiwei atau mentransfer sedikit uang melalui Alipay biar Xiao Weiwei tidak menjalani hidup yang begitu miskin di masa depan. Ini merupakan standar perilaku Yi-Chen selama ini. Jika orang menghormati Yi-Chen pasti akan bersikap baik padanya. Xiao Weiwei meremehkan Yi-Chen selama bertahun-tahun. Jadi sebelumnya Yi-Chen tidak pernah bertindak lembut pada Xiao Weiwei. Tapi sekarang Xiao Weiwei sudah mengakui kesalahannya dengan tulus, kemudian juga memanggil Yi-Chen sebagai kakak ipar dengan tulus. Tentu saja Yi-Chen harus memberikan sesuatu. "Jika kamu menghormatiku dan menurutiku, aku akan membiarkanmu mendapatkan keuntungan. Ini merupakan kualitas utama untuk menjadi orang dengan status sosial yang lebih tinggi. Kemudian beberapa orang yang menghormatiku dan menurutiku, aku juga tidak ingin memberi keuntungan kepada mereka. Pada dasarnya sangat sulit untuk mencapai kesuksesan yang benar-benar berarti. Bahkan jika beberapa bos memiliki sangat banyak harta, tapi juga sangat sulit untuk menghindari satu kata pelit. Bahkan jika kerabat, teman, dan bawahan
memperlakukan beberapa bos itu dengan sangat hormat dan bekerja keras untuk beberapa bos itu. Beberapa bos itu juga enggan untuk memberi keuntungan yang pantas kepada pihak lain. Kemudian beberapa bos sangat suka melakukan hal-hal seperti mengesampingkan orang setelah tujuannya telah tercapai dan mengabaikan dermawan begitu bantuannya tidak diperlukan lagi. Cepat atau lambat, orang semacam ini akan kehilangan dukungan dari semua orang, kehilangan bantuan dari orang terpercaya, kemudian menjadi orang yang sangat kesepian. Begitu tidak memiliki dukungan, tentu saja tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang dengan status sosial yang lebih tinggi. Beberapa pengusaha terkenal yang benar-benar membuat perusahaan besar tanpa pengecualian semuanya mengikuti aturan, membiarkan orang yang mematuhiku bisa berkembang. Ketika seorang pria mencapai puncak, semua teman-teman dan relasinya akan ikut bersamanya. Hanya seperti ini baru bisa mendapatkan dukungan dari orang lain dan membuat karirnya sendiri menjadi semakin besar. Ini merupakan inti dari 6 kata membiarkan orang yang mematuhiku bisa berkembang. Saat ini Ye Chen mengambil ponsel. Ye Chen berkata pada Chen Jekai, "Sudahlah, Tuan Chen, aku pulang dulu." Chen Jekai berkata, "Tuan Muda Yi, saya akan mengantar Anda turun ke bawah." Ichen berkata dengan nada yang polos, "Tidak perlu, kamu melakukan pekerjaanmu saja, tidak perlu mengurusku." Chen Jikai segera berkata sambil tersenyum, "Kebetulan saya juga ingin turun ke bawah." Ichen mengangguk dan tidak bicara lagi. Ichen meninggalkan hotel dan mengendarai skuter listriknya ke pemandangan Sungai Mutiara lebih dulu. Daerah ini baru saja dibuka. Iklan dan promosi penjualan berada di seluruh kota Jinling akhir-akhir ini, jadi Yichen juga sudah mendengarnya. Jika beberapa tahun lalu daerah baru yang dibuka akan langsung terjual habis oleh warga gila dan spekulan dalam waktu singkat, namun akhir-akhir ini bisnis real estate sedang mengalami resesi dan banyak daerah baru yang tidak bisa dijual, sehingga para pengembang ini mulai melakukan segala cara untuk melakukan promosi penjualan. CWW awalnya ingin melamar menjadi marketing real estate, tetapi karena gaji untuk pekerjaan ini tidak dapat dipastikan sampai bulan depan, jadi dia terpaksa mengambil pilihan kedua. Dia menjadi nona pagar ayu sementara waktu dia di sebuah perusahaan event organizer. Perusahaan event organizer ini sebenarnya adalah sebuah perusahaan outsourcing seperti agen penyalur rumah tangga. Mereka sudah menandatangani kontrak dengan sejumlah besar gadis-gadis yang ingin menjadi nona pagar ayu. Kemudian menetapkan harga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kualifikasi setiap gadis, lalu memberikan data-data gadis ini pada pihak pertama. Misalnya untuk peresmian pembukaan sebuah gedung memerlukan 20 nona pagar ayu yang berwajah cantik, bertubuh langsing, dan memiliki sikap baik. Mereka akan langsung mencari perusahaan event organizer. Perusahaan event organizer akan mengambil data dan foto nona pagar ayu untuk dipilih oleh pihak pertama. Setelah selesai memilih, menegosiasikan harga, kemudian mengatur jadwal dan waktu nona pagar ayu. Secara umum, upah yang akan dikeluarkan pihak pertama untuk perusahaan event organizer rata-rata adalah 400 sampai 800 yuan per hari untuk seorang nona pagar ayu. Namun perusahaan event organizer ini sebagai perantara akan mengambil setengah atau lebih dan memberikan 200 sampai 400 yuan pada nona pagar ayu. Meskipun Xiao Wei tidak secantik Xiao Churan, tapi dia juga wanita cantik. Bentuk tubuhnya juga bagus dan sikapnya juga pasti lulus. Dari pihak pertama dia bisa mendapatkan upah 800 yuan. Lalu perusahaan event organizer akan memberinya 400 yuan per hari. Namun orang yang bertanggung jawab atas perusahaan event organizer dapat melihat kalau Xiao Wei sangat membutuhkan uang, jadi dia sengaja menurunkan harganya dan hanya memberinya upah 200 yuan sehari.
Xiaowei merasa di rumah ada 3 anggota keluarga yang membutuhkan makan, obat, dan dirinya tidak dapat kehilangan pendapatan harian. Jadi meskipun dia sedikit diperlakukan dengan sewenang-wenang, tapi dia juga hanya bisa menerimanya. Saat ini dia mengenakan seragam nona pagar ayu Cheong Sam biru. Pemandangan Sungai Mutiara untuk menyambut tamu. Musim saat ini masih di bulan pertama dan suhunya sangat rendah. Sedangkan seragam yang dia kenakan sangat tipis. Bagian bawah juga terlihat hanya mengenakan stocking sutra. Tidak sampai setengah jam, tubuhnya sudah kaku kedinginan. Namun demi mendapatkan uang, dia tidak berani mengeluh. Dia hanya mengatupkan giginya dan berusaha bertahan. Pada saat ini dia sudah berdiri di pintu selama lebih dari 1 jam. Tubuhnya sudah gemetar kedinginan, wajah pucat dan bibirnya biru. Tapi dia masih memaksakan diri memperlihatkan senyum sebagai nona pagar ayu. Juga mengangguk, membungkuk dan memberi salam pada setiap pelanggan yang masuk ke kantor penjualan. Lalu seorang wanita yang mengenakan mantel bulu terpelai keluar dari kantor penjualan dan berkata pada si Wewe, "Wewe, hari ini Presiden Liu memerintahkan agar semua nona pagar ayu harus menandatangani perjanjian jaminan eksklusif dengan perusahaan. Karena sekarang sedang tidak ada pelanggan, kamu ikutlah denganku untuk menandatangani perjanjian." Nama wanita ini adalah Chen Xiaofei. Xiaofei merupakan pengawas lapangan perusahaan event organizer dan orang kedua di perusahaan tersebut. Xiaowei bertanya dengan hormat, "Nona Chen, apa maksudnya perjanjian jaminan eksklusif?" Chen Xiaofei berkata dengan sombong, "Perjanjian jaminan eksklusif berarti mulai sekarang kamu hanya dapat bekerja sama dengan agensi kami. Kamu tidak boleh memiliki bentuk transaksi bisnis apapun dengan perusahaan event organizer lain. Jika tidak, perusahaan memiliki hak untuk memintamu mengganti rugi." Saya bertanya lagi, "Bukankah perjanjian jaminan eksklusif selain bekerjasama eksklusif, apa maksudnya dengan jaminan?" Chen Xiaopei menjelaskan, "Jaminan berarti kamu harus menjamin dalam 1 bulan setidaknya menerima pekerjaan untuk 28 event. Jika karena alasan pribadi jumlah event di bulan berjalan tidak sesuai target, perusahaan juga akan memintamu untuk mengganti rugi atau memotong sebagian upahmu." CWB bertanya, "Apakah perusahaan akan memberikan keuntungan lain jika aku menandatangani perjanjian ini?" "Keuntungan?" Chen Xiaofei tersenyum. "Keuntungannya adalah selama kamu mengikuti permintaan perusahaan dan melakukan 28 pekerjaan dalam sebulan, perusahaan akan memberimu gaji pokok 5.000 yuan." Xiaowei berkata dengan gembira saat mendengarnya, "Nona Chen, maksud Anda selain upah 200 yuan dari setiap event, perusahaan juga akan memberikan gaji pokok 5.000 yuan? Benar?" "Benar." Chen Xiaopei mengangguk dan berkata, "Ini adalah kontrak yang khusus disiapkan oleh perusahaan untuk karyawan terbaik dan kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan ini." Setelah itu dia menyerahkan surat perjanjian pada Wewe dan mendesaknya, "Ayo cepat tanda tangani agar aku bisa segera membawanya kembali ke perusahaan untuk melapor pada Presiden Liu." Xiao Wei sangat gembira. Jika ada 28 event dalam sebulan, upah dari event saja adalah 5.600 yuan. Ditambah lagi dengan gaji pokok 5.000 yuan. Berarti dia akan mendapatkan 10.000 yuan lebih. Xiao Wei tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Tetapi sekarang gaji bulanan lebih dari 10.000 yuan artinya sangat besar bagi Xiao Wei. Dengan penghasilan ini, keluarganya tidak perlu kelaparan lagi. Selama tidak sembarangan membeli barang dan digunakan untuk biaya hidup, satu keluarga pasti bisa makan enak. Kecepatan pemulihan ayah dan kakak pasti bisa jauh lebih cepat. Sawewe saking gembiranya tidak terlalu banyak berpikir lagi. Dia mungkin melihat surat kontrak dan memang tertulis setiap bulan mendapatkan gaji pokok 5.000 yuan, kemudian langsung membubuhkan tanda tangannya. Setelah menerima kontrak, Chen Xiaopei tersenyum penuh kemenangan dan berkata,
CWW selamat datang menjadi artis eksklusif perusahaan Etika Sang Mei kami. Kamu harus bekerja keras di masa depan. CWW berkata dengan penuh semangat. Nona Chen, tenang saja. Aku pasti akan bekerja lebih keras. Chen Xiaopei mengiyakan lalu berkata, baiklah, aku akan kembali ke perusahaan dulu. Setelah jam kerja selesai, kalian bisa pulang setelah melapor pada ketua tim. CWW buru-buru bertanya, Nona Chen, apakah Anda akan datang lagi sore nanti? Chen Xiaopei melambaikan tangannya, aku tidak akan datang lagi perusahaan hari ini. Ada pekerjaan peresmian di gedung lain. Aku harus memeriksa lokasi nanti sore. CWW sudah bekerja dengan perusahaan ini beberapa hari dan tahu kalau Chen Xiaopei adalah orang yang bertanggung jawab untuk membagikan upah harian setiap pekerjaan selesai. Dia akan membawa uang tunai untuk membagikan upah hari ini. Makanya begitu mendengar dia tidak akan datang sore nanti, CWW menjadi cemas. Nona Chen, kalau begitu upah hari ini juga cari ketua tim setelah jam kerja selesai. Chen Xiaopei tampak terkejut. Upah apa? CWW buru-buru berkata, upah untuk event hari ini 200 yuan. Chen Xiaopei memandang CWW dan berkata dengan merendahkan, CWW, kamu sedang tidur, kamu sedang bermimpi. CWW berkata dengan gugup, Nona Chen, aku kenapa? Chen Xiaopei menunjukkan kontrak di tangannya dan berkata dengan dingin, CWW, di kontrak tertulis dengan sangat jelas kalau perusahaan akan memberimu gaji pokok 5.000 yuan dan mengatur 28 pekerjaan untukmu tiap bulan. Semua bayaranmu ada di dalam 5.000 ini. Kamu masih meminta padaku upah pekerjaan hari ini, melakukan satu pekerjaan ingin meminta 2 kali bayaran. Bagus sekali pikiranmu. CWW mendengar kata-kata ini Chen Xiaopei dan bertanya dengan bingung, Nona Chen, bukankah Anda mengatakan barusan upah dari event berbeda dengan gaji pokok? Chen Xiaopei tertawa dan berkata, pikiranmu benar-benar indah. Presiden Liu sudah bilang kalau semua pagar ayu akan diberikan gaji tiap bulan. Jadi mulai hari ini kamu bekerjalah yang rajin. Selama kamu menyelesaikan 28 pekerjaan, bulan depan tanggal 15 akan memberikanmu gaji pokok 5.000 yuan. Ekspresi CWW menjadi canggung dan berkata, Nona Chen, upah untuk satu event adalah 200 yuan dan 28 event seharusnya 5.600 yuan. Perusahaan hanya membayarku 5.000 yuan. Itu berarti setiap bulan aku bekerja cuma-cuma untuk perusahaan. CWW lalu berkata dengan sangat malu, aku akhir-akhir ini membutuhkan uang dan tidak bisa menerima cara pembayaran gaji bulanan seperti ini. Bagaimana kalau aku tidak jadi menandatanganinya? Apa? Tidak jadi tanda tangan? Chen Xiaopei mendengus. CWW, kamu mengira dirimu sudah hebat setelah menjadi nona pagar ayu setelah beberapa hari. CWW menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Chen, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa cara ini tidak cocok untukku. Chen Xiaopei mendengus dan berkata dengan serius, CWW, kamu sudah menandatangani kontrak. Jika sekarang ingin memutuskan kontrak, kamu harus menanggung akibat dari pelanggaran kontrak. CWW menyadari dia sudah dijebak dan buru-buru bertanya, apa maksudnya menanggung akibat pelanggaran kontrak? Chen Xiaopei mengangkat kontrak di tangannya dan mencibir. Di sini tertulis hitam di atas putih. Kamu secara sukarela menandatangani perjanjian. Jika kamu ingin memutuskan kontrak secara sepihak, kamu harus membayar kerugian pada perusahaan sebesar 500.000 yuan. Jika tidak, perusahaan berhak menuntutmu ke pengadilan. Begitu CWW mendengar ini, dia merasa sedikit frustasi dan buru-buru memohon, Nona Chen, aku mengandalkan 200 yuan untuk menghidupi keluargaku setiap hari. Tolong Anda berbelas kasih demi 2 pasien yang hanya bisa terbaring di ranjang di rumahku dan batalkan kontrak itu. Batalkan? Chen Xiaopei mencibir, kamu sedang bermimpi. Jika kamu ingin membatalkan kontrak ini, serahkan dulu 500.000 yuan untuk ganti rugi terlebih dahulu. CWW berkata,
Nona Chen, jika aku bisa mendapatkan 500.000 yuan, aku tidak akan melakukan pekerjaan ini. Wow, Chen Xiaofei tertawa dan berkata, mendengarkan nada bicaramu, sepertinya kamu merasa pekerjaan ini sangat memalukan. Xiaofei buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mengatakan aku benar-benar tidak memiliki uang sebanyak itu. Chen Xiaofei berteriak. Kamu tidak bisa memberikan uang ganti rugi. Untuk apa masih bertele-tele denganku? Jika tidak bisa memberikan uang ganti rugi, bekerjalah dengan benar. Masa kontrak ini adalah 3 tahun, 36 bulan. Setiap bulan kamu harus melakukan 28 pekerjaan. Jika kurang satu pekerjaan akan dikurangi 1.000 sampai tidak bersisa semuanya. Apa? Saya cemas sampai hampir menangis dan berkata, bukankah ini namanya menjebak orang? Satu kegiatan dihitung kurang dari 200 yuan dan setiap kurang satu pekerjaan akan dipotong 1.000 yuan. Jika dalam satu bulan aku hanya melakukan 23 pekerjaan dan kurang 5 pekerjaan, bukankah itu berarti kamu akan mengurangi 5.000 yuan milikku dan tidak ada sisanya? Chen Xiaopei memelototi Xiao Weiwei dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya beruntung di kontrak hanya tertulis potong sampai habis dan tidak menyuruhmu mengganti rugi. Jika pekerjaanmu tidak mencapai target, kamu masih harus membayar kerugian. Xiao Weiwei berseru, kalian terlalu kejam. Aku berhenti. Aku juga tidak akan memenuhi kewajibanku di kontrak itu. Tidak memenuhi? Chen Xiaowei mencibir. Jika kamu tidak ingin memenuhi kontrak, kalau begitu ikut ke perusahaan untuk menandatangani surat hutang piutang. Xiaowei dengan marah berkata, atas dasar apa? Atas dasar apa? Chen Xiaowei tersenyum jahat lalu berbalik dan melambai memberi isyarat ke mobil Golden Cup yang berada di pintu. Dari dalam mobil tiba-tiba turun 4 orang bertubuh tinggi besar dan langsung mengepung Xiao Weiwei. Chen Xiaofei memberi perintah pada beberapa pria bertubuh tinggi besar itu. Bawa dia naik ke mobil dan kembali ke perusahaan. Aku tidak percaya tidak bisa mengendalikannya. Baik, Nona Chen. Salah satu pria bertubuh besar itu menjawab lalu memimpin yang lain untuk melangkah ke depan. Dia meraih lengan Xiao Weiwei dan berteriak, tenang sedikit dan ikut kami naik ke mobil atau kamu akan tahu akibatnya. Akibat? Aku tidak mau pergi. Xiao Weiwei berteriak, kalian adalah perampok. Aku akan melapor polisi agar menangkap kalian. Lapor polisi? Chen Xiaofei maju dan menampar Xiao Weiwei lalu memakinya. Kamu pikir lapor polisi bisa menghentikanku? Aku sudah banyak melihat wanita murahan sepertimu. Aku punya 10.000 cara untuk membunuhmu. Xiao Weiwei berteriak, kalian keterlaluan. Ada hukum yang berlaku. Bagaimana mungkin bisa membiarkan kalian bertindak sembarangan? Chen Xiaofei mencibir, memangnya kenapa kalau menindasmu? Yang paling kusuka adalah menindas orang. Aku beritahu padamu, Presiden Liu adalah orang nomor 1 di kota Jending. Jika kamu berani macam-macam, bukan hanya kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya, tapi keluargamu juga. Lalu dia berkata lagi, Xiaowei, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Tidak usah membicarakan hal lain. Kontrak di tanganku ini yang sudah kamu tanda tangani bisa aku jual kapan saja seharga 100-200 ribu yuan ke perusahaan penagih hutang. Nanti orang-orang dari perusahaan penagih hutang setiap hari akan datang ke rumahmu dan memaksamu membayar hutang. Jika kamu tidak bayar, mereka akan menunggu setiap hari di rumahmu dan mencat tembokmu. Dimanapun kamu bekerja, mereka akan mencari sampai ke tempatmu bekerja untuk membuat keributan. Kamu tidak akan bisa bekerja dengan tenang. Perusahaan independen organisator Chen Xiaofei dan yang lainnya ini memang dibentuk untuk kelompok abu-abu di kota Jending. Modus operasi mereka adalah pertama-tama menggunakan kerjasama normal untuk memikat gadis-gadis kecil, lalu menipu mereka untuk menandatangani perjanjian menjual diri, kemudian menggunakan surat perjanjian itu untuk mengendalikan mereka.
Para gadis dengan penampilan polos biasanya akan menjadi kuli mereka dengan upah terendah. Perusahaan ini akan membantu mereka menjadi nona pagar ayu di mana saja dan memeras tenaga mereka. Bahkan ada yang dalam satu hari melakukan 3-4 pekerjaan, sedangkan yang wajahnya lebih baik akan dipaksa ke KTP untuk menjadi putri atau nona. Bahkan ada yang dipaksa untuk menjual diri di pinggir jalan. Chen Xiaopei merasa wajah Xiao Weiwei memang sangat cantik. Jika bisa mengendalikannya dan mengirimnya ke klub kelas atas, setidaknya 1 bulan pasti bisa mendapatkan keuntungan 50-60 ribu yuan. Ini jelas merupakan pohon uang. Dia juga khawatir akan terjadi perubahan jika berlama-lama di sini. Jadi dia buru-buru berkata pada keempat orang itu, cepat bawa dia naik ke mobil. Beberapa pria bertubuh tinggi besar itu langsung menangkap Xiao Weiwei dan menyeretnya ke mobil. Xiao Weiwei yang ketakutan berteriak, tolong, penculikan! Tolong, penculikan! Beberapa orang lewat yang mendengarnya langsung menoleh. Chen Xiaopei buru-buru berkata dengan keras, semuanya jangan salah paham. Kami adalah perusahaan etika Sang Mei. Kami adalah perusahaan legal di Jinling. Gadis ini adalah salah satu karyawan kami. Beberapa waktu lalu keluarganya mengalami kecelakaan dan bos kami dengan baik hati meminjamkan 500 ribu yuan untuk pengobatan. Tapi dia malah diam-diam membawa uang itu untuk berjudi. Uang sudah habis dan dia juga meninggalkan orang tuanya di rumah sakit. Kami sekarang akan membawanya ke rumah sakit untuk melihat orang tuanya yang sekarat. Mungkin saja bisa menyadarkan hati nuraninya. Orang-orang tidak tahu harus mempercayai siapa. Chen Xiaopei lalu buru-buru berbisik pada para pria bertubuh besar itu, cepat masuk ke mobil. Para pria bertubuh besar itu langsung menyeret Xiao Weiwei sampai di depan pintu mobil dan akan mendorongnya ke dalam mobil. Xiao Weiwei sangat ketakutan dan dalam hati terasa sangat putus asa. Dan dia tahu begitu masuk ke dalam mobil ini dia sudah naik ke kapal pencuri dan kemungkinan besar tidak akan bisa turun lagi selama sisa hidupnya. Tepat ketika Xiao Weiwei merasa sangat putus asa dan tidak tidak tahu harus berbuat bagaimana, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya berkata dengan dingin, lepaskan dia. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini akan sampai di sini dulu. Dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.